Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan memberikan opini untuk mengcounter narasi yang dibangun oleh manusia yang bernama Rocky Gerung. Hal ini terkait dengan rencana Presiden dan para pemangku kepentingan di negeri ini untuk merevisi UU ITE atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan sikap yang sangat negatif dan destruktif, Rocky Gerung membangun narasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa seharusnya yang direvisi itu bukan UU ITE, tapi isi kepala Jokowi. Sahabat Indonesia, ini ujaran yang sangat luar biasa, kasar, dan ada unsur nyata penghinaan dan pelecehan kepada simbol negara, yaitu Presiden. Hal ini yang membuat saya marah dan gerah. Niat baik Presiden Jokowi yang sangat prihatin dengan dinamika di masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memanfaatkan pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini untuk saling melaporkan kepada polisi. Menurut Presiden Jokowi, kalau hal ini dibiarkan akan menghabiskan energi dari bangsa ini. Kemudian Presiden memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti arahan beliau. Dan Kapolri dengan sigap dan serta-merta menyikapi hal ini dengan memerintahkan jajarannya untuk selektif menerima pengaduan yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Bahkan para politisi DPR sudah menangkap apa yang dimaksud dengan niat baik Presiden dengan berencana melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua pihak mempunyai niat yang sama agar beberapa pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini harus diluruskan sehingga tidak terjadi multi tafsir. Sahabat Indonesia, inilah rencana besar dari Presiden yang berkehendak untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu bagaimana mungkin niat baik ini disikapi dengan begitu negatif oleh seorang manusia yang bernama Rocky Gerung? Sahabat Indonesia, sosok Rocky Gerung bagi saya sebetulnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanya berlagak sok filsuf dengan cara merangkai kata-kata yang dipelintir ke sana kemari. Bagi saya, dia tak ubahnya hanya seorang kolektor kata-kata yang dijajakan ke sana kemari. Dia tidak mempunyai kompetensi akademis. Dia hanya salesman kata-kata yang digunakan oleh berbagai pihak sebagai corong untuk menyerang pemerintah. Sahabat Indonesia, Rocky Gerung di mata saya tidak ubahnya hanya seorang buzzer berbayar yang dijadikan profesi untuk bisa bertahan hidup. Dia hanya menyala sesuai dengan apa perintah tuannya. Semakin nyaring dia menyala, semakin kasar dia membangun narasi, semakin besar rupiah yang diterima. Sahabat Indonesia, kegeraman saya terhadap ulah Rocky Gerung ini sudah sampai ubun-ubun. Saya berharap ada cara untuk membungkam mulut kotor Rocky Gerung ini, entah dengan cara apapun. Kalau pasal-pasal dalam KUHP tidak bisa menjangkau atau membungkam mulut Rocky Gerung, saya berharap ada sanksi sosial yang sangat pedih yang harus diterima oleh Rocky Gerung. Kalaupun akhirnya negara atau masyarakat tidak bisa memberikan sanksi, saya berharap tangan Tuhan yang bekerja.
untuk membungkam mulut Rocky Gerung. Sahabat Indonesia, negeri ini sudah hampir setahun dilanda pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi dampaknya luar biasa. Yang paling kita rasakan adalah terpuruknya ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam situasi berduka seperti ini, saya tidak habis pikir, kok tega-teganya seorang seperti Rocky Gerung dan kelompoknya atau bohirnya membangun narasi yang menciptakan kegaduhan untuk bangsa ini. Sahabat Indonesia, ini adalah suara yang harus saya suarakan sebagai opini untuk mengimbangi narasi destruktif dari Rocky Gerung. Rocky Gerung harus belajar untuk membedakan mana bentuk kritikan, hinaan, atau pelecehan. Dan bagi saya, narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung tidak ubahnya hanya fitnah dan hinaan semata. Sama sekali tidak ada unsur kritik yang membangun dari Rocky Gerung. Dia hanya penjajah kata-kata yang sekali lagi saya katakan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah. Kesimpulan saya, dia tidak lebih hanya figur buzzer berbayar yang sedang mencoba bertahan hidup. Sahabat Indonesia, lalu bagaimana kita menyikapi orang seperti Rocky Gerung? Yang jelas, tidak perlu Anda semua bereaksi. Biarkan saya yang bersuara mewakili kata hati Anda. Baiklah sahabat Indonesia, saya berharap orang-orang seperti Rocky Gerung ini tidak perlu lagi ada di negeri ini. Kita sama sekali tidak membutuhkan sosok destruktif seperti Rocky Gerung yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Kita memerlukan kritikus yang konstruktif untuk kemajuan negeri ini, seperti yang sering kami lakukan kepada pemerintah. Bukan manusia yang berhati jahat dan bermulut kasar seperti Rocky Gerung. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Saluran yang kami gunakan untuk melawan narasi kezoliman seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Terima kasih. Salam damai. Rudy S. Kampri.